Dengar keterangan seperti ini, ibu-ibu protes. Waduh, dia kepriben, dia kang lamun lakia isun koning surga bidadari akeh, isune kepriben, cemburu beli. Ibu-ibu jangan khawatir, sebab nanti di surga ibu-ibu ini tidak akan merasa cemburu. Kenapa? Karena justru Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fal mukarramun wal mukarramat, para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare lur, mudah-mudahan pada sehat kabeh, waras kabeh, sehat lahire, sehat batine, sehat pegawaiane, sehat urusane, sehat dompete. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita saged kepanggih malih tiasa patepang deui bisa berjumpa kembali dalam zikir, ngaji lan mikir. Mudah-mudahan kita selalu kiyang wakal ngaji dan kita selalu bisa berpikir mikiri apa? Mikiri keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini mangga kita sami-sami sareng-sareng membahas sedikit dari sekian banyak dalail atau dalil keutamaan membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah salah satu amalan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu dibedakan bahwa salawat yang datang dari Allah, salawat yang datang dari malaikat, dan salawat yang datang dari kita atau yang kita baca ini memiliki makna berbeda. Yang pertama, salawat apabila datang dari Allah maka berarti rahmat untuk
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bengen ketika kami belajar di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntut Pesantren Cirebon, di dalam mukaddimah setiap kitab yang kami pelajari dari para kiai, baik itu dari almarhum wal maghfurlah Kiai Al-Hajj Fuad Hashim, atau putranya almarhum al maghfurlah Kiai Al-Hajj Lutfil Hakim Fuad Hashim, atau al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Abbas Fuad Hashim, atau al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Faris Al-Haq Fuad Hashim, di dalam makna wassalatu utawi tambai rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku alan nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Nah begitu beliau al-mukarramun memberikan makna as-salatu, artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, rahmat ketika datang dari malaikat itu berarti istighfar. Dan yang ketiga, salawat apabila datang dari kita atau yang kita baca itu berarti doa. Dengan demikian, ketika kita membaca salawat, maka sama saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bijahin nabi, dengan sebab kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali dalil, terutama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan membaca salawat. Di antaranya saja kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah ay aqrabuhum, atau ay aqrabahum minni fil qiyamah wa ahaqqahum bi syafaati. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, wa haqqahum bi syafaati, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak, siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat atasku fid dunya, ketika hidup di dunia. Jadi kita mumpung masih urip ning dunia, perbanyaklah bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita di hari kiamat mendapatkan posisi paling dekat dengan baginda Nabi, dan kita menjadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena li'anna kathratas salati alaihi tadullu ala sidqil mahabbah, karena sesungguhnya memperbanyak salawat kepada Nabi ini sebagai bukti kebenaran cinta. Orang cinta itu harus kasih bukti. Wong demen kudu ngupai bukti. Kita demen nih Kanjeng Nabi, kita cinta kepada Nabi, apa buktinya? Memperbanyak salawat kepada Nabi. Kalau sudah bisa seperti itu, maka cintanya benar, bukan cinta dusta, bukan cinta yang bohong. Berikutnya kata Nabi, kadang-kadang ada orang bertanya, kita itu baca salawat kepada Nabi, apakah Nabi tahu siapa yang baca salawat? Di dalam hadis yang lain kami temukan di dalam kitab Mafahim Yajib an Tasahha, bahwa dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu Allah asma'al khalaiqi fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismihi wasmi abihi hadza fulan ibn fulanin qad shalla alaika. Nabi bersabda, artinya kurang lebih seperti ini,
Innallaha wakkala biqabri malakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat biqabri. Malaikat tadi berada di makam Nabi, berarti di Masjid Nabawi, di makam Nabi di Madinah. A'tahullahu asma'al khalaiqi. Malaikat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan nama-nama makhluk. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah, maka tidak seorang pun yang membaca salawat atasku sampai hari kiamat illa ablaghani bismihi wasmi abihi, kecuali malaikat tadi memberitahu aku tentang siapa nama orang yang bersalawat tadi, berikut siapa nama bapak, nama bin dari orang yang bersalawat tadi. Hadza fulan ibnu fulanin qad shalla alaika. Malaikat tadi matur kepada Nabi, hadza fulan ibnu fulanin qad shalla alaika. Ya Rasulullah, inilah fulan bin fulan, fulanah binti fulan membaca salawat atas panjenengan. Jadi Kanjeng Nabi tahu siapa yang baca salawat. Nabi tahu namanya, bahkan tahu nama bapaknya. Siapa yang memberitahu? Malaikat tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita baca salawat, semakin sering nama kita dihaturkan, semakin sering nama kita diberitahukan oleh malaikat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besarlah peluang kita untuk kelak pada hari kiamat kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi, dan kita menjadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda seperti ini, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Ini sangat menarik. Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat di antara kamu sekalian, kata Nabi, aktsarukum azwajan fil jannah, maka kelak di surga dia adalah orang yang paling banyak bidadarinya. Dia adalah orang yang paling banyak istrinya. Jadi begini resepnya, kalau nanti di surga pengen banyak bidadari, perbanyaklah baca salawat. Maca salawat sepisan bidadari siji, maca salawat rong kali bidadari loro, maca salawat pirang-pirang beli kehitung, ya bidadari ye beli kehitung. Dengar keterangan seperti ini ibu-ibu protes, waduh dia kepriben Kang, lamun lakia isun koning surga bidadari akeh, isune kepriben cemburu beli. Ibu-ibu jangan khawatir, sebab nanti di surga ibu-ibu ini tidak akan merasa cemburu. Kenapa? Karena justru nanti kelak di surga ibu-ibu inilah yang akan menjadi ratunya bidadari, jauh lebih cantik dari bidadari, dengan syaratnya mudah. Apa? Ibu-ibu harus jadi istri solehah. Istri solehah itu seperti apa? Nah, ini pembahasan dawa maning kowe sejen bab. Insya Allah akan kami jelaskan pada zikir edisi berikutnya. Jadi kembali lagi, semakin banyak baca salawat, semakin banyak bidadarinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya ada syair yang menarik. Syair ini terdapat di pintu makbarah Imam Syafi'i. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Idza ma syi'ta fid daraini tas'ad fa'akthir minas salati ala Muhammad wa in syi'tal qabula fid da'awati fatakhtim bis salati ala Muhammad. Kata syair itu,
idza ma syi'ta fid daraini tas'ad fa'aktsir minas salati ala Muhammad. Apabila kamu ingin mendapatkan hidup bahagia fid darain, yakni di dunia dan di akhirat, fa'aktsir minas salati ala Muhammad, maka perbanyaklah bersalawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in syi'tal qabula fid da'awati fatakhtim bis salati ala Muhammad. Apabila kamu berdoa dan doamu ingin diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirilah, maka pungkasana, maka sempurnakanlah doamu dengan baris salawat atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadisnya Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Sesungguhnya antara doa itu ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab. Jadi setiap doa itu, antara doa dan langit itu ada penghalang, ada penutup, ada hijab. Sehingga doa itu diakhiri dengan salawat, maka penutup, penghalang atau hijab tadi akan terbakar, akan hancur. Wa rafi'ad du'a, maka doa diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam syair tadi disebutkan, fala saumun yasihhu wala salatun liman taraka salata ala Muhammad. Orang sholat, orang puasa, maka sholat dan puasanya tidak sah kecuali dia bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa hubungannya sholawat dengan sholat begini? Di antara rukun sholat itu, rukun yang bangsa qauli atau ucapan, adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Maka jelas, apabila orang sholat kemudian tidak baca salawat, maka sholatnya tidak sah karena faktor rukni, karena dia tidak melaksanakan satu rukun min arkanis shalah dari sekian banyak rukun-rukun sholat. Maka jelas, fala saumun yasihhu wala salatun, sholatnya orang yang tidak bersalawat tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, fala saumun, maka puasa juga sia-sia. Kok bisa begitu? Oh jelas, karena kelak di akhirat amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholatnya bener, amal kang sejen melu bener. Sholatnya beli bener, amal kang sejen bangkar kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam syair tadi, fama tatadha'aful hasanatu illa bitiqraris salati ala Muhammad. Amal baik yang kita lakukan, pahalanya akan berlipat ganda manakala amal-amal tadi disempurnakan dengan membaca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, wa indal mauti tara umuran tasurruka bis salati ala Muhammad. Orang yang ketika hidup di dunia banyak membaca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia akan meninggal, dia akan diberikan kabar gembira, yakni surga, dan dia akan diperlihatkan pemandangan-pemandangan indah untuk menjadi tempatnya kelak di surga. Pemandangan yang sangat indah sehingga dia meninggal dalam keadaan tenang karena akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan orang yang mencintai dan yang ia cintai dan mencintainya, yakni kekasih kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah
Subhanahu wa taala. Inilah sebagian kecil dari sekian banyak fadilah-fadilah atau keutamaan membaca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu qiyam, selalu wakal dalam membaca salawat kepada Nabi sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud cinta kita kepada habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Para dulur yang berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan pada zikir kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.